Sobat Panggung. Selamat datang di podcast Di Balik Panggung. Nah, di podcast kali ini kita mau diskusi-diskusi santai dan juga ngobrol-ngobrol cantik nih Abai tentang hal-hal yang lagi viral nih akhir-akhir ini. Nah, tapi sebelum itu kayaknya Sobat Panggung yang di rumah ini belum tahu deh podcast di Balik Panggung itu tuh podcast apa sih? Dan panggung siapa gitu Pak yang mau kita bahas hari ini? Oke, menariknya dari podcast di Balik Panggung ini Sobat Panggung, yaitu kita bakal ngebahas panggungnya para politisi yang kita tonton di layar kaca nih. Dan spesial hari ini kita bakal ngebahas tentang panggungnya Deddy Mulyadi. Wah, menarik banget ya pembahasan kita hari ini. Tapi kayaknya kita perlu perkenalan dulu nggak sih? Kayaknya Sobat Panggung yang di rumah ini belum tahu nih baik kita ini siapa gitu. Kita belum kenalan ya. Oke, kenalin, aku Nalesa Saramadani. Di sini aku sebagai host dan juga aku dari mahasiswa Universitas Pakuan dan aku dari jurusan Ilmu Komunikasi semester 4. Halo Sobat Panggung, kenalin aku Abi Rama dan biasa dipanggil Abai. Dan aku juga sama Kenalia, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 4 Universitas Pakuan. Dan sebagai host sekarang nih. Oke, tadi kan sama Ambai udah di-spill dikit ya. Kalau misalkan di podcast kali ini tuh kita mau ngebahas tentang Kang Deddy Mulyadi gitu. Bener. Dan memang Kang Deddy ini lagi marak dibicarakan gitu, apalagi di Jawa Barat. Karena banyak sekali kontroversi kebijakan yang dia berlakukan di Jawa Barat gitu, Bay. Tapi kayaknya tuh nggak seru kalau misalkan kita cuma diskusi berdua. Seru banget sih. Iya, kita kayaknya perlu ngundang satu bintang tamu yang sangat keren nggak sih? Harus. Iya, untuk mendampingi diskusi kita kali ini ya. Ya. Nah, yaudah kita langsung aja panggil ini dia bintang tamu kita, Nurhalif Sultan. Oke, Halo Bang. Sini kan? Iya, gimana Bang, sehat? Oh sini? Ya. Oke. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin Bang Sultan boleh nyapa-nyapa Sobat Panggung yang di rumah Halo ya. Sobat Panggung, apa namanya? Sobat Sobat Panggung. Panggung. Sobat Panggung, halo Ya. selamat pagi. Oke, dan aku izin memperkenalkan dulu ya, siapa sih Bang Sultan ini gitu ya. Jadi Bang Sultan ini tuh adalah alumni dari mahasiswa Universitas Pakuan dan dari jurusan Ilmu Komunikasi juga. Jadi tuh cutting kita. Bener, ya. abang-abangan kita nih. Abang-abangan kita nih. Dan pada saat di kampus ini Bang Sultan sangat amat aktif guys, karena beliau ini mengikuti organisasi klub lobby film, lalu juga pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, pernah menjabat sebagai Ketua BEM juga gitu, dan sekarang menjadi CEO di Speaking English Community. Keren banget, tepuk tangan dong buat Bang Sultan. Oh ya, Sobat Panggung, denger-denger juga nih ya, Bang Sultan nih baru nulis buku nih. Mungkin bisa di-spill dikit Bang Sultan bukunya nih. Ya, bukunya sebenarnya udah ada ya di sini ya, udah ada di meja ini. Ini bukunya. Ya, kalau misalkan diceritain sedikit pasti panjang. Kalau diceritain panjang pasti sampai subuh. Intinya ini buku sebenarnya antologi gitu ya. Jadi kumpulan puisi, sajak dan sastra, tapi kritik ada, terus soal buku cinta dan pesta ada, banyak lah. Beragam gitu ya. Ini keresahan aja gitu semua. Dan dengar-dengar ini tuh terbit pada saat Kang Sultan ulang tahun ya. Betul. Wah, jadi kayak nambah umur, nambah karya juga gitu. Betul, itu prinsipnya. Oh, keren, tepuk tangan dulu dong buat bintang tamu kita hari ini. Nah Bang, tadi kan udah kita spill dikit ya, kalau misalkan di podcast ini tuh kita mau ngebahas tentang Kang Deddy Mulyadi gitu, yang lagi viral gitu akhir-akhir ini, karena baru kisaran 4 bulan, kira-kira dia menjabat sebagai gubernur, tapi sudah banyak kontroversi yang dia sajikan di media gitu. Nah langsung aja masuk ke segmen 1, yaitu sensasi atau solusi. Oke, jadi gini Bang, seperti yang kita tahu nih, gubernur kita ini sangat aktif gitu kan di media sosial ya kan. Segala kegiatannya selalu dia bikin konten, dan ternyata gubernur kita ini sebelumnya juga pernah menjabat menjadi Bupati Purwakarta, terus juga anggota DPRD sampai anggota DPR RI gitu kan. Dan beliau ini selalu dekat dengan masyarakat gitu di konten-kontennya gitu kan. Nah, aku mau nanya nih Bang Sultan, dalam banyak konten Deddy Mulyadi kerap menampilkan interaksi dengan masyarakat kecil gitu kan, dan sering dibumbui dengan nuansa-nuansa emosional ataupun kesedihan. Menurut pandangan Abang sendiri nih, apakah pendekatan seperti ini lebih mengarah kepada solusi konkret sebagai seorang gubernur yang dikontenin gitu Bang, atau ini sekedar hanya membangun citra politik atau simpati politik aja gitu?
Oke, gimana ya jawabnya bisa banyak nih sebetulnya. Oke. Ya. Bisa secara versi gue yang di kampus atau gue yang sekarang gitu yang melihat dunia udah kayak ya lebih luas lah, lebih Oke. luas pastinya, dengan beberapa poin kayak misalkan kalau misalkan seorang gubernur turun ke lapangan, lalu apa fungsi instruksi gubernur ke wali kota? Iya. Apa fungsi instruksi wali kota ke departemen di bawahnya? Kan sebenarnya kalau misalkan oke, mungkin itu keresahan Kang Deddy Deddy-nya, Mulyadi iya. gitu ya untuk turun ke bawah. Tapi kan itu sebetulnya bukan job desk dia. Iya, betul. Iya, betul. Job desk dia adalah prinsip leading itu, prinsip leadership itu ya mungkin gue belum sebesar Kang Deddy ya, tapi prinsip yang secara teoritis gue laksanakan, juga secara pengalaman gue laksanakan. Leadership itu tentang delegasi sih. Oke. Jadi delegasikan dan mempercayakan ke orang yang memang sesuai dengan kapasitasnya. Kalau misalkan seorang gubernur harus turun ke lapangan gitu, rasanya agak terlalu ketinggalan zaman sih. Untuk sekarang media sosial, media teknologi di mana-mana gitu ya. Kirim aja wali kota gitu. Iya, benar. Kirim aja bupati misalkan. Ya kan? Dia kan Ya. gubernur kan? Betul. Maksudnya kalau dipertanyakan apakah efektif, sebetulnya tidak. Permasalahan di masyarakat sangat-sangat Banyak. kompleks ya, banyak sekali gitu. Apakah Kang Deddy ini harus jadi 10 orang? Turun Gitu kan, satu-satu dia gitu ya. Iya, iya. menggandakan diri gitu kan? Tidak mungkin. Iya. Tapi setiap permasalahan oke, dia selesaikan. Oke, karena dia memang tugas dia. Tugas dia. Tapi tidak efektif jika memang seorang raja turun ke lapangan langsung gitu. Mana aguju-agujunya. Iya, iya. Ini pandangan gue pas di kampus ya. Iya. Tapi kalau misalnya ketika pandangan gue yang di luar, ya udahlah. Sekarang sosial media semuanya semua menggunakan sosial media. Mungkin seorang gubernur pun punya pribadi yang pengen konten aja. Iya, iya. Gitu. Jadi bukan gubernur juga ada gubernur kontennya nanti. Iya. Iya sih, Nggak tahu betul, sih. betul. Ya mungkin itu jawaban gua. Oke, jadi gitu tuh Nal, kalau misalnya pandangan dari Bang Sultan yang masih di kampus maupun yang sudah di luar Di kampus, gitu ya, kan. lebih luas Iya, melihatnya ya. betul. Tapi Bang, kalau misalkan menurut Abang sendiri ya, kayak Kang Deddy ini tuh termasuk ke mencari sensasi gitu untuk popularitas dia, atau memang dia tuh sebenarnya memberikan solusi untuk warga Jawa Baratnya gitu. Oke. Kalau dari pandangannya Bang Sultan aja ya. Pertanyaannya bahaya ya. Iya. Oke, tentu sensasi. Iya. Itu beriringan dengan ya dia sehari-hari kerja kan. Maksudnya Betul. dia perlu ada agenda yang masyarakat tahu. Yes. Dipublikasikan gitu. Dipublikasikan. Iya. Nah, gimana caranya? Pasti ada bumbu-bumbu di situ. Pasti ada gimmick lah. Iya. Gimmick tuh harus ditambahin di setiap konten. Kalau Benar. misalnya mau naik harus ada gimmick gitu. Mhm. Kan gue juga di tempat kerjaan gue juga bersinggungan dengan anak konten gitu. Oh, iya. Pasti harus ada hook gitu. Iya benar, Iya, ada benar. 2 detik atau 1 detik sekarang kan. Jadi konsentrasi anak zaman sekarang tuh makin sedikit. Jadi gimana caranya dia agak scroll ke bawah? Diawalinya harus yang teriak-teriak. Yes. Kalau misalkan kita amati di konten-kontennya Kang Deddy gitu ya, ya pasti yang marah-marahnya dulu tuh ditaruh di hook tuh di awal. Di awal ya. awal. 3 detik pertama ya. Iya betul. Nah ternyata nggak full marah-marah. Oh ternyata ada solusinya di situ. Ada dialog antar pejabat dan masyarakat kayak gitu. Sensasi iya. Mungkin juga ada beberapa persen untuk penyelesaian masalah gitu. Mungkin juga. Dampak positifnya gitu Iya, yang bisa kita dampak- selesaikan betul, masalah. dampak positifnya gini, masyarakat ngeliat konten itu, masyarakat tahu bahwa oh ini dilarang nih. Tapi kenapa dinas memperlakukan ini misalkan kayak gitu. Misalkan Kang Deddy nabrak dinas gitu. Iya. Kan kayak gitu kan. Dibentur-benturin kan. Iya, betul. Ya itu jadi dampak eksekusinya oke ada. Tapi memang jadinya sensasi itu Untuk lebih kencang gitu. popularitas. Di media sosial lebih kencang. Pasti gitu. Oke, nah itu dia Sobat Panggung jawaban dari Bang Sultan terkait dengan konten-kontennya Kang Deddy Mulyadi gitu. Karena seperti yang kita tahu ya, baru 4 bulan jadi Gubernur Jawa Barat tapi sudah banyak menimbulkan kontroversi gitu. Apalagi dari kebijakan-kebijakan yang dia berikan diberlakukan di Jawa Barat gitu, Bang. Apalagi kan dari kebijakannya Pak Deddy ini kebanyakan tuh dia kayak berkaitannya dengan sektor pendidikan kan.
yang otomatis berpengaruh sama pelajar-pelajar dan generasi muda gitu. Seperti kayak anak nakal dibawa ke barak militer, terus juga gak boleh bawa HP, gak boleh bawa Iya, motor bener. juga, dan ada jam malam juga gitu. Pokoknya banyak lah kontroversi yang dia berikan gitu. Ya. Dan ini kan berkaitan dengan anak muda nih Bang ya. Kita kan sebagai anak muda juga melihat adik-adik kita kayaknya mereka harus mengikuti kebijakan tersebut gitu. Dan dari menurut pandangannya Bang Sultan nih, sebenarnya yang dilakukan Pak Deddy ini terkait kebijakan-kebijakan ini tuh suatu pembinaan untuk membuat karakter anak-anak Jawa Barat itu menjadi disiplin dan juga bisa menjadi lebih baik, atau hanya sebatas hukuman yang bisa dijadikan bahan sensasi oleh Kang Deddy Mulyadinya gitu. Pertama di kebijakannya. Iya. Oke. Sebenarnya secara pribadi gue udah kritik ini, gue udah kritik ini di media lah ya, di media. Kalau misalkan gue nggak ngerti ya kenapa pemimpin kita itu ya secara kebanyakan gini nggak ngerti ilmu pedagogi gitu. Pedagogi itu mengajar anak-anak tuh kayak gimana itu tuh mereka tuh kayaknya nggak ngerti. Kenapa? Karena pengendalian terhadap anak itu pakai edukasi, dan edukasi itu bukan menakut-nakuti, bukan. Iya, benar. Itu kan kalau misalkan dalam teori kan fear mongering gitu. Fear mongering itu ngasih ketakutan untuk dipatuhi. Itu kan Asian banget ya, misalnya Asia banget. Iya. Iya. Cara didik Asia gitu Iya, ya. kalau misalkan kalian sering nonton podcast luar negeri gitu, ada yang nyindir Asian parents, itu tuh kita tuh dididik dengan teriak-teriak, Iya. ya kan, nggak pernah ada apa ya word affirmation gitu ya, love language-nya. POC Nah gitu. itu tuh dipraktekin banget, itu kelihatan banget gap generasi kebijakan dari zamannya atau generasinya Kang Deddy Iya. ke anak-anak. Jadi oh ini 98 banget nih, atau 98 ke belakang. Jadi yang diberikan ke siswa itu adalah kebijakan yang menakut-nakuti. Iya. Yang sekarang viral itu kan kayak banyak tuh konten-konten di TikTok kayak anaknya nangis, ini dikasih Kang Deddy, dikasih Iya. Kang Deddy gitu. Fenomena Kang unik Deddy. itu Iya sekarang kan, ya. kayak Fobia kan. Kang Deddy. Iya betul kan, jadi ditakut-takutin gitu. Iya, iya, iya. Padahal harusnya masyarakat itu cinta gitu sama pejabatnya, dari yang kecil sampai yang gede gitu. Iya. Ini yang kecil jadi semua takut-takut Takut. Kang Deddy. Iya. Nah ini tuh sebetulnya pola komunikasi yang menurut gua gagal, satu. Kedua, pola kebijakan, policy, public policy itu harusnya ngerangkul banyak orang dan lebih apa ya istilahnya, lebih positif lah. Ini kan jadinya sebuah ketakutan yang disebarkan. Iya. Iya, betul. Meskipun oke, kita lihat efektif atau tidaknya. Efektif nggak? Ada nggak ukurannya? Gitu, ada nggak? Kayak misalkan tawuran jadi kurang berapa persen misalkan. Iya. Tolak ukurnya gitu ya. Apakah apa seperti itu? Enggak juga Enggak gitu. juga. Banyak, tetap banyak tawuran Tetap gitu. ada aja gitu. Ya, tetap ada gitu. Apakah mungkin memang mereka pengen ke barak gitu kan? Bisa aja. Ya benar. Bisa aja gitu, kita nggak pernah tahu. Itu untuk kebijakannya cacat, untuk pola komunikasi juga cacat. Kayak gitu. Oke Bang, kan kita lihat nih kebijakan Kang Deddy selama 4 bulan ini banyak banget dan kontroversi gitu kan. Nah, dari pandangan Abang sendiri nih, selama 4 bulan emang harusnya kebijakan tuh harusnya ada kajian dulu nggak sih Bang? Iya. Atau kayak ada akademisi gitu yang menilai kebijakan dulu baru bisa diaplikasikan? Karena kalau misalkan kebijakan Ya, ya. Pak Deddy ini terkesan buru-buru, Iya, bener banget. kayak langsung diadakan gitu, direalisasikan. Iya, dia sebut hari langsung. ini, minggu depan terlaksana Udah gitu kan. Itu sih mirisnya di situ ya sebenarnya. Kalau misalnya kita berkaca ke keilmuan sekarang gitu, kita tuh 8 menit dari sekarang tuh akan selalu ada jurnal-jurnal baru gitu di dunia yang terbit. Dan kita masih berkutat dalam metode metode kasar mendidik anak gitu. Padahal di Jerman, di Australia itu udah ada jurusan khusus parenting gitu, Iya, iya, iya. psikologi parenting gitu. Jadi kenapa nggak pakai ini? Kenapa nggak pakai ilmu ini untuk parenting gitu? Tapi kan cakupannya luas. Oh oke, berarti setiap guru-gurunya kasih kuliahnya, kasih kuliah parentingnya, bukan Asian parenting, tapi parenting yang memang udah sesuai jurnalnya, sesuai keilmuannya gitu. Kenapa kayak gitu? Nah, beberapa kebijakan yang lain mungkin bagus, kayak misalkan kita keluar deh dari kebijakan edukasi ya, pendidikan. Kebijakan ini deh, pajak motor. Iya. Pajak motor atau mobil itu kan
yang pajaknya 5 atau 3 tahun kelewat itu jadinya bayar setahun aja. Pemutihan gitu kan ya. Iya, pemutihan itu sebenarnya memang masif jadinya orang-orang yang nunggak. Iya. Itu jadi cenderung bayar ya para dapat 3 tahun 5 tahun. Mending sekarang nih Iya. pas memang kebijakannya muncul gitu. Betul. Itu bagus juga. Terus pengangkut barang-barang gitu. Kayak pengangkut barang-barang truk-truk gitu. Iya. Plat nomornya B atau plat nomornya di luar Jawa Barat kan. Oke, lewatnya Jawa Barat, jalan Jawa Barat, merusak jalan Jawa Barat. Tapi pajaknya ke Jakarta misalnya, ke provinsi Jakarta. Itu kebijakan-kebijakan yang yang harus dikeluarkan dari jauh-jauh hari memang. Tapi kenapa baru Kang Deddy Mulyadi yang sadar? Secara personal gue berarti ada beberapa part yang memang dia gue bilangnya as a businessman itu bagus. As a businessman ya. Iya, karena kan itu kan uang. Iya, buat benar. pendapatan daerah kan. Betul. Berarti kan cenderungnya bisnis. Iya. Atau mungkin orang-orang ekonomi lah. Tapi kalau misalkan di ruang lingkup pendidikan mungkin kebijakannya agaknya mungkin Kang Deddy butuh lebih Dikaji lagi. Iya. Memang tadi riset perlu, semua kebijakan perlu. Semua kebijakan perlu, bukan cuman gubernur atau wali kota gitu ya. Semua setingkat nasional juga ada dibilangnya ada SOP. Oke. Jadi ada standar operasional prosedurnya. Kalau misalkan seseorang atau pejabat daerah atau DPR pun presiden bikin suatu kebijakan, misalkan itu harus ada kajian akademisnya gitu. Iya, betul. Kalian akademis nih, akademik itu benar-benar berpengaruh gitu untuk pengajian. Misal kemarin yang ramai itu Apa tuh? pulau apa? Oh, Pulau ini yang Raja di Ampat. Sumatera ya? Iya, Raja Ampat. Raja Ampat. Oh. Itu kan nggak ada kajian akademisnya gitu. Iya. Akademisnya nikel aja gitu, kita push nikel ini nasional ya. Ini Iya. tingkat nasional loh. Iya. Banyak tingkat nasional yang melanggar aturan itu sendiri gitu. Kayak misalkan penghancuran lahan. Kayak gitu. Itu banyak banget. Bahkan ini nasional, apalagi ini gubernur gitu, provinsi yang notabene lebih bawah lah gitu daripada nasional. Tapi itulah negara kita. Kita tidak terlalu memperhatikan dampak lingkungan gitu, kayak AMDAL gitu kan. AMDAL kan dikaji dulu apa aja, berapa dihitung benar-benar gitu. Orang-orang akademis kan yang hitung, bukan Deddy Mulyadi yang ke lapangan. Orang-orang akademis yang hitung, oh ini polusinya berapa polutan tuh yang keluar per mesin, dihitung tuh kayak gitu. Terus penyebaran si radius batubaranya misalkan berapa kilometer dari penduduk, itu dihitung akademis. Tapi itu berapa dia? Enggak. Nah, jawabannya perlu atau tidak? Perlu. Perlu ya. Perlu atau tidak untuk akademis dikaji dulu? Perlu. Tapi itu tidak berlaku. Iya. Gitu. Oke, jadi gitu sobat panggung di rumah. Jadi setiap kebijakan harus dikaji oleh akademis terlebih dahulu sebelum bisa diterapkan di masyarakat gitu ya Bang ya. Betul banget. Nah, masih berkaitan dengan kebijakan nih Bang yang diadakan sama Deddy Mulyadi. Sempat beberapa bulan terakhir juga sempat viral dari salah satu siswa, yaitu Aura Cinta. Mungkin Abang pernah sempat denger ya Aura Cinta. Yang ada argumen. Iya, Ya, betul betul. banget. Jadi dia tuh perwakilan siswa dari sekolah yang memang dia tuh gak setuju dengan adanya kebijakan Pak Deddy, dan dia tuh berani mengkritisi dari kebijakannya beliau, sampai ada audiensi juga kan di situ antara Pak Deddy dan juga siswanya. Nah, itu tuh dia nggak setuju karena ditiadakannya study tour sama wisuda. Jadi dia nggak setuju, akhirnya dia berani speak up lah ke Pak Deddy gitu. Nah, kalau misalkan dari pandangannya Bang Sultan ya, perspektif Bang Sultan, sebenarnya dengan kebijakan di bagian study tour dan juga wisuda ini pro atau kontra? Dan kalau misalkan pro kenapa, kontra kenapa? Tapi mungkin sebelum dijawab, kita berdua mau ngasih perspektif dulu kali ya, menurut kita gitu. Boleh dong. Kalau misalkan dari aku sendiri ya, kalau aku memposisikan diri sebagai siswanya nih Bang, siswa angkatan 2025 yang tiba-tiba tuh ditiadakan aja gitu si wisuda dan juga study tour. Ini kalau misalnya aku menilai tanpa melihat aspek ekonomi dan semacamnya gitu ya. Iya, aku agak sedikit kontra sih Bang dengan kebijakan ini, karena nggak dapat dipungkiri kalau misalkan wisuda terus juga study tour itu tuh hal yang ditunggu-tunggu sama anak-anak muda, apalagi menjadi acara
seremonial dia setelah after mengikuti sekolah kayak gitu. Jadi itu pasti sangat ditunggu-tunggu banget gitu sama si anak-anak sekolahnya. Nah kalau misalkan tiba-tiba ditiadakan agak sedikit deg juga ya kalau kata Gen Z mah gitu deg gitu. Nah terus jadi kalau aku berpandangan aku sedikit kontra sih dengan kebijakan ini gitu. Kalau misalnya aku posisi sebagai siswa ya bang, siswa di angkatan 2025. Mungkin kalau Bay? Kalau aku sendiri nih bang ya, sebelumnya aku juga nggak pernah mau ikut yang namanya wisuda atau post tour. Kenapa? Pertama itu memberatkan biaya orang tua, itu nggak murah gitu kan. Terus juga yang kedua tuh aku sendiri pandangan aku nggak se-worth it itu kalau misalnya cuman jalan-jalan terus hahi doang, nggak ada benefit yang benar-benar signifikan buat diri aku gitu kan. Dan terus juga kebijakan Kang Deddy ini aku setuju sih Nal. Kenapa setuju? Karena FYI yang dilarang Pak Deddy bukan wisudanya, tapi itu beliau melarang untuk yang bermewah-mewahan wisudanya. Jadi kita tetap bisa melakukan seremonial kelulusan gitu, tapi dengan sederhana gitu sih. Nah, kalau dari pandangan Bang Sultan nih setelah denger dari dua POV kita gitu kan, gimana tuh Bang? Aku kontra, dia pro. Menarik. Sebenarnya gini ya, banyak pandangan. Sekali lagi banyak pandangan. Kalau misalkan soal kebijakan pasti. Cuman baik lagi dari pribadi gue. Pribadi gue secara personally gitu. Kurang suka yang seremonial memang. Kurang suka yang seremonial kayak apaan sih gitu, apa sih benefitnya apa, benar tadi. Orang Indonesia terlalu banyak seremonial gitu, kayak lulus PAUD lu harus wisuda, lulus SD lu harus wisuda gitu, kayak apa sih gitu. Gue aja aneh gitu ketika memang pas SMA wisuda SMA gitu, ya udah deh gitu. Tapi kan itu sekolah yang mengadakan. Baik lagi ke kebijakan tadi. Secara pandangan gue setuju dengan kebijakannya. Kalau misalkan mungkin tadi dikoreksi ya, tidak boleh bermewah-mewahan. Boleh lah kalau wisuda, tapi ya udah di sekolah aja nih gitu ya. Berarti kan anggaran. Iya. Ya harusnya pemerintah yang menyediakan. Iya benar. Satu itu simple. Yang korupsi banyak kok. Kalau nggak dikorupsi itu semua mewah juga nggak masalah. Oke. Iya kan? Iya. Kunjungan beberapa kali kayak dinas dan lain sebagainya kan sekarang efisiensi gitu. Efisiensinya untuk siapa? Masyarakat kecil. Itu pertanyaannya. Setuju atau tidak setuju itu sebetulnya kebijakan ini ya, khusus untuk kebijakan ini itu setuju atau tidak setuju itu tergantung dari dana kan. Iya. Berat atau tidak ke orang tua. Pemerintah lah yang harus take over all of these things gitu ya. Harus mereka yang istilahnya kalau misalnya masyarakat mau, oke, voting lah tuh. Voting masyarakat mau nggak gitu. Masyarakat mau misalkan komite ya, kita bilang komite. Kalau di sekolah tuh komite. Orang tua tuh ya udah, kalau misalnya orang tua mau sediakan di sekolah. Gede kok dananya. Kalau dibukain semua. Kalau dibukain ya. semua ya. Soalnya kan gue sendiri kan beberapa kali menangani kasus sekolah. Oh iya. Kasus sekolah di LBH dan sekolah negeri itu banyak dananya ratusan juta gitu. Lalu kemana? Kan gitu. Masanya nggak ada transparansi sehingga orang tua harus membayar patungan sama orang tua yang lain gitu. Kan itu kan patungan. Ya kan? Misalnya gini, sekolah bikin surat ya kan, dana A B C D E F G ya kan, kasih itu ke orang tua bayar, itu kan urunan sebetulnya. Orang tua sekolah tidak mampu nyewa gedung. Sekolah tidak mampu nyewa MC ya kan, nyewa panggung ya kan, nih lighting ya kan. Makanya disebarlah itu ke sekolah ke orang tua yang udunan gitu, patungan untuk ini bisa terlaksana kayak gitu. Makanya kan ada bahasa wajib. Iya benar. Di satu sisi memang banyak oknum. Ini yang dilihat sama Kang Deddy sebetulnya. Betul. Karena adanya oknum ini jadi dia mentiadakan si kebijakan ini. Banyak oknum yang dia jadi usaha lah gitu. Sepakat sih Bang. Ya vendor misalkan gue guru nih. Gue teman vendor nih gitu. Ya udah lewat gue aja, nanti buat gue berapa gitu. Nah gitu. Jadi permainan pendidikan ini dibisniskan. Betul sekali. Itu yang menjadi dasar sebetulnya. Gue ngerti sih. Ini yang menjadi dasar Kang Deddy membuat kebijakan ini. Gitu. Jadi gue geram gitu, gue gubernur, udah nggak usah lah gitu. Tapi di sisi lain Kang Deddy luput dari aspirasi masyarakat yang memang suka seremonial. Gitu. Masyarakat yang suka seremonial. Caranya gimana biar masyarakat tidak suka seremonial? Kasih edukasi. Gitu, ada uang ya cari istilahnya pembelajaran gitu, upgrade skill, bukan kasih seremonial terus gitu. Mereka kan cenderung kan selera masyarakat itu tergantung dari isi kepala kan.
Iya. Makanya sebelum apa ya, si kebijakan ini turun, harusnya Kang Deddy mencerdaskan dulu nih masyarakatnya. Masyarakatnya. Habis itu di-cut juga gak masalah karena Iya. udah nggak ada demand, udah nggak ada apa ya, permintaan dari masyarakat. Jadi nggak langsung dikat tiba-tiba gitu Nggak kan. langsung di-cut tiba-tiba. Jadi memang itulah kajian akademis gitu. Ada sebab dan akibat Akibatnya. kausalitas gitu. Kalau misalnya kita ngebahasnya filsafat, ada nih sebab akibatnya nih. Oh, masyarakatnya yang kayak gini kualitasnya. Gitu. Makanya ada audiensi kan, masyarakat Iya. atau siapa? Aura itu. Aura. Syaura oposisi terhadap Kang Deddy karena ya gue butuh seremonial. Suka dia sama seremonial. Iya kan, gue selebgram banget selebgramnya. Iya nggak sih, apa Kayaknya iklan gitu deh. sih. iya, Iya. gitu kan, sering-sering jadi model iklan talent gitu. Ya udah kayak gue suka nih seremonial gitu buat ngasih makan Instagram gue nih gitu kan. Kayak gitu sebetulnya. Jadi ada kajian akademisnya. Oke Bang, tadi menarik sih yang perihal bisnis gitu ya. Nah, kalau gue sendiri ngalamin itu Bang, gue ngalamin perihal sekolah tuh mewajibkan untuk misalnya bayar ikut gitu kan. Kalau misalnya nggak ikut Ditahan ditahan ijazahnya. ijazah, dipersulit. Oh, banyak ya. Banyak. Nah, Oh, banyak ya. Oh mungkin Mungkin Pak Deddy ngalamin itu pas sekolah kan Bang ya. Iya, Jadi iya. mungkin jadi kebijakan itu harus dilaksanakan segera gitu kan ketika dia dilantik. Nah, Abang sendiri pas masih sekolah gitu ngelihat seremonial gitu, Abang ikut aja atau gue gak ikut gitu. Itu ngapain gimana tuh Bang? gitu? Kalau misalkan sekolah ya, konteksnya sekolah. Sekolah. Gue sih dari dulu nggak pernah tertarik untuk ikut sebenarnya. Tapi orang tua, balik lagi. Oh, oke. Orang tua, wisuda pun orang tua. ya sudah ini kuliah. Orang tua gitu. Gue pribadi kayak gak mau buat apa sih gitu. Ya udah, gue udah selesai, skripsi udah selesai gitu. Ya udah, ngapain harus ada seremonial kayak gitu. Tapi kan orang tua mau. Iya, Orang tua ingin membuktikan ke orang tua lainnya, ke grup-grup WA yang lainnya bahwa Anak saya anak S1 saya nih. S1 nih, sarjana nih gitu. Saya berhasil gitu. Kan kayak gitu. Iya. Nah, tapi kan kualitas, tadi balik lagi, kualitas orang tua kita yang memang harus di-upgrade gitu. Ketika orang tua kita upgrade, orang tua kita juga nggak terlalu peduli sama quote unquote kata-kata tetangga gitu. Kan itu kata-kata tetangga dong. Iya. Kayak wah, bagus ya si Bu ini anaknya sarjana. Iya. Dia single mother loh. Wih. Ya kan, itu Iya, kan, iya, itu kan, iya. itu secara apa ya, secara grassroots lah, itu lapangan banget tuh, itu masyarakat banget kayak gitu tuh. Iya. Makanya sebenarnya banyak anak-anak yang Gen Z lah ya, gue masih masuk Gen Z tuh guys, tapi awal banget. Generasi awal. Iya, masih awal Gen Z. Makanya kita udah tahu bahwa ini nggak terlalu penting gitu. Iya. Kita udah realize bahwa ini nggak terlalu penting, tapi orang tua kita, gitu, orang tua kita perlu sesuatu yang seremonial untuk mereka posting juga. Di status WA gitu ya. Tuh, kayak gitu. Oke. Lalu nih Bang, kalau aku mau nanya juga, ini kayaknya di luar konteks ini ya. Nggak masalah, kita bahas apa aja ya. Oke. Jadi tuh kan yang paling viral tuh dibawa ke barak militer ya. Oh iya, Ke iya. barak militer. Nah, kita kan nggak tahu ya sebagai warga awam gitu. Di barak militer tuh ngapain aja? Adakah pendidikannya atau memang hanya sikap disiplin buat Iya. anak-anaknya dan Digembleng semacamnya? aja gitu Digembleng kan. aja gitu ya. Nah, itu tuh dampak yang baik nggak sih Bang untuk anak-anak ya? Maksudnya dia kan harus, berarti dia harus meninggalkan pelajaran Sekolah, akademiknya, iya, gitu. Terus benar. dia harus mengikuti kegiatan yang fisik yang harus disiplin banget gitu ya, ajaran anak-anak militer lah gitu ya. Nah, kalau misalkan posisinya nih abang yang menjalani barak militer gitu, gimana nih? Kebetulan udah. Oh, udah. Gue kan pernah ikutan Putra Putri Maritim kan. Oh, Itu iya, di militer, itu di camp militer gitu selama 12 hari. Ini kan 14 hari kan ya? Kalau nggak Iya, salah. 2 minggu. 2 minggu kan? Iya. Ya beda 2 hari lah. Hmm. Memang gue ngerasain itu juga jam 4 dibangunin pakai apa? Pakai pistol. Oh iya. Di barak asli itu gue alami sendiri gitu. Kan gue daftar Putra Putri Maritim, Iya. ya kan? Ini tingkat nasional nih. Terus oke, gue lolos di Jawa Barat nih. Gua sangka Putra Putri guys hotel, karantinanya akan bagus gitu Akan kan, enak gitu ya. Iya, akan enak, nyaman, rumah nenek lah. Tapi ternyata tidak, karena di barak guys. Di barak ya? Di barak. Jadi karena Putra Putri Maritim itu dari marinir, jadi Oh, marinir. iya, marinir. Setiap pagi tuh siap pelatih. Sumpah kayak gitu. Jadi sebenarnya itu gue rasakan dulu ya, Iya, sebelum iya. kebijakan ini ada. Ada. Gitu, 12 hari waktu itu. Jadi pagi jam 4 itu dibangunin sama pistol, bener-bener suara kokang.
jeder, treng gitu ya. Apa Pelurunya gitu ya. Pelurunya jatuh, Iya. serius. Kayak gitu terus sirine kayak kan merah kan sirine bangun jajar lari. Habis lari baru sholat subuh dan lain sebagainya gitu. Malamnya juga kayak gitu. Harus rapi semua gitu. Dihitung. Iya. Ya udah. Makan nggak boleh lama. Makan, gue sampai makan kulitnya pisang. Iya kan, itu harus habis semua kan? Habis, Habis ya. semua ya. Tidak pertanyaan, habis semua. Nah itu kayak gitu. Jadi kebayang sama gue untuk anak-anak SMA Iya, ini untuk di sana gitu. Tapi secara personal, gue malah nggak ada dampak positif di gue. Kayak ini apa sih gitu? Iya. Untuk pendidikan ini kurang. Mm-mm. Untuk disiplin kurang. After itu ya gue Balik bangun lagi ya? siang gitu. Setelah pabrik ya? kan setelah pabrik lagi gitu. Maksud gue ya kita bangun sesuai kebutuhan kita memang gitu. Dan siswa juga kayak gitu. Kalau misalkan pertanyaannya adalah ini apakah ada dampak positif? Mungkin di beberapa anak ada, karena memang banyak juga anak-anak yang konyol. Banyak juga anak-anak yang memang perlu dikerasin. Iya. Tapi mungkin bisa dicari ya, ini PR buat penitia. Ada data nggak soal sebetulnya anak itu atau siswa atau student lah ya, dikerasin tuh lebih efektif? Iya. Karena Iya. kalau nggak salah gue pernah baca bahwa pendidikan yang keras tuh justru nggak efektif, Benar. nggak efektif gitu. Justru ya sebaliknya. Iya, treat yang baik Ya, gitu ya. treat yang baik gitu. Makanya parenting makin hari berevolusi dengan cara-cara yang memang persuasif, ngobrol, komunikasi yang baik sama anak-anak gitu. Ya gue belajar parenting lah ya, Iya. dan psikolog gitu. Jadi memang basically menurut gue nggak relevan aja gitu. Kebijakan anak nih Bandung, Barak militer gitu ya. iya gitu, terus dikasih barak gitu kayak gitu. Iya, iya, juga. iya. Justru harus dibalik. Orang pengen ke barat, bukan dihukum di barat. Orang pengen ke barat karena rasa nasionalisme. Iya. Benar. Berarti pertanyaannya, siswa-siswa sekarang nggak terlalu nasionalis sampai mereka nggak mau untuk gue pengen ngelasin jadi militer untuk bela negara gue gitu. Berarti kan Kurang ya. kurang pendidikannya, PKN-nya kurang. Itu sih. Tapi Bang, gara-gara batch 1 gitu yang barak militer sekarang tuh. Batch 1. Ada sekarang batch 2 Bang. Sekarang Udah masuk batch batch 2 sekarang. Jadi Gue baru tahu sih. Kayak open recruitment ya itu. bener. Jadi mereka beneran udah kayak seorang aparat gitu yang punya adik tingkat itu, adik asuh lah ya. Dan yang batch 1 ini kemarin gue lihat dia Naik. datang ke barak adik asuh gitu, langsung gitu mereka tuh Bang. Jadi ini senioritas. Dan itu menimbulkan masalah baru menurut gue ya. Jadi Iya. barak ini menurut gue pribadi bukan solusi sih Iya. dari sebuah masalah. Ini menarik sih, ini menarik sih. Kalau kita baca sedikit gitu, baca deh sedikit gitu. Kalau Kang Deddy tahu lah ya, Iya. atau mungkin jajarannya, gue nggak tahu sih ini sebenarnya akunnya Kang Dedinya Ya atau atau bawah-bawahnya. bawahnya. Gitu. Karena kan harusnya ada tim kaji. Gue tuh baca ini penelitian profesor 19 berapa ya, 18 gitu di Harvard apa di Oxford gitu. Kalian bisa searching, bisa bantu searching. Itu jadi si profesor ini buka volunteering di kampusnya. Ini profesor ya, di kampus Harvard apa Oxford gitu. Stanford. Dia buka volunteering untuk 18 orang mahasiswa. Semuanya daftar tuh. Semuanya daftar, mungkin kalian pernah dengar. Jadi itu dia mau tes secara psikologi mahasiswa Stanford University. Terus ada tuh dibagi dua. Jadi setengah jadi penjaga sipir, setengah jadi narapidana. Oke. Jadi ini kayak kalau kalian SP2H nih. Nah, kalau kalian ada ospek ini di kampus kalian, itu tuh ada yang jadi kakak tingkatnya, ada yang jadi adik-adik tingkat. Iya. Tapi ini konsepnya adalah yang satu jadi penjaga sipir penjara, yang satu jadi narapidana. Mereka semua mahasiswa. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di malam pertama udah ada perpeloncoan. Padahal mereka masih mahasiswa loh. Sama gitu kan Sama ya. awalnya. Tapi yang satu dikasih seragam, Iya. dikasih otoritas, authority, dikasih Power gitu ya. Power. Yang satu dilucuti. Oke. Kayak gitu. Yang satu dikasih semuanya sekelompok dikasih pentungan dan lain sebagainya. Ini bisa kalian baca, ini ada penelitiannya. Jadi profesor ini merencanakan untuk 2 minggu gitu, tapi berhenti di 4 hari karena udah ada yang teriak-teriak sendiri, udah ada yang stres.
udah ada yang dia udah nulis surat gitu kayak aku tidak mengenal diriku sendiri, semuanya sekarang hanya ada nomor 042 apa gitu, pokoknya nomor tahanan dia gitu. Nomor tahanan dia. Nah, kembali ke barak militer, ini tuh udah jauh-jauh hari, penelitiannya itu jauh-jauh hari. Jadi ketika seseorang diberikan istilahnya wewenang, itu cenderung dia akan abusive. Betul. Abusive power. Ya apalagi nih siswa-siswa yang awalnya tawuran dibarakin nih, batch 1 selesai nih dia lulus. Ada batch 2, ya dia akan abusive, cenderung abusive ke batch yang kedua gitu. Ini sebetulnya secara kajian udah jelas. Mungkin teman-teman boleh bantu ya, penelitian psikologi Stanford University ya, kalau misalkan ada gitu ya, kalau misalkan bisa itu kayak gitu. Jadi gue pernah denger tuh bang, yang risetnya seorang profesor itu ya tentang itu tuh. Ya itu, jadi udah ada kok, udah jauh-jauh hari, kenapa dipraktekin gitu? Iya. Mungkin nggak baca kali. Ya, mungkin nggak baca. Ya, karena tadi nggak dikaji sama akademis dulu ya. Aduh, gimana ya? Gitu sih. Ya. Menarik sih kalau misalnya kita ngebahas barak militer, barak gitu, militer gitu ya. Nggak ada habisnya kayaknya. Nggak ada habisnya. Tapi tuh kalau misalkan kita mahasiswa nih bang, tiba-tiba ada kebijakan mahasiswa juga harus ke barak militer yang misalkan kayak ya. Sebenarnya kita udah tahu barak militer nih. Kita nggak barak sih sebenarnya, awal kita masuk kita ada PPBN nih, yang dimana dididik sama tentara gitu kan. Iya juga ya. Iya kan. Aspeknya. Iya kan. Ya jadi secara nggak langsung ya bener kata Bang Sultan, kita dididik sama militer yang tujuan awalnya buat disiplin, tapi setelah pendidikan itu selesai apakah efektif? Apakah nempel ke diri kita? Enggak juga. Bang Sultan 2 minggu ya bang, 2 minggu kurang gitu kan. Kita 4 hari atau 3 hari gitu. Itu lagi kurang banget kan, nggak nempel sama sekali. Iya. Dan itu kan dari rumah masing-masing kan. Iya bener. Ini cuma setengah hari juga gitu. Ya ini di barak gua. Bener-bener di barak. Itu cewek cowok juga kayak gitu bang, treatnya. Cewek cowok. Putri-putrinya juga gitu. Iya sama. Mereka pada nangis, kayak terus kalau dihukum barengan, satu salah semua salah. Kayak gitu memang konsepnya mungkin kekompakan, tapi nggak make sense aja. Ada cewek di angkatan gue gitu melepuh tangan ya, karena memang kan jam 12 siang nih, salah nih. Terus semuanya dijemur tuh, harus di lapangan aspal gitu nih. Melepuh semua tangannya. Gue juga merah-merah gitu. Sebegitunya loh. Serem ya. Serem juga ya. Malah mau jadi kayak kayak buat apa sih bang itu, putra-putri karantina. Iya, kayak buat karantina aja, padahal kan buat biar sikapnya selama menjadi putra-putri nanti kan, bukan aduh. Iya betul. Tadi ya memang dijelasinnya ini buat sikap kalian agar lebih disiplin gitu. Biar bisa lebih teratur dan lain sebagainya lah. Tapi nggak relevan. Iya, setuju sih. Gitu. Kalau perihal cara treat ya, karena dari aku sendiri pun kayak udah yang terlalu kuno aja kalau ngelihat ajaran-ajaran mau orang tua, mau siapapun itu gitu ya, yang kayak misalkan marah-marah, terus ngebentak-bentak dan semacamnya, kayak lebih enak tuh dipersuasifin. Baik-baik kan perempuan perasa ya gitu, jadi kayak betul. Harus yang baik-baik aja gitu. Pendidikan itu memang harus ke into psikis ya, istilahnya lebih ada pendekatan psikologinya gitu. Karena kalau misalkan teriak-teriak gitu, abusive itu tuh nggak dekat. Orang patuh dilakukan, tapi ada gap jadinya. Ada gap, nggak ada keterbukaan. Makanya kan kalau misalkan ini banyak anak yang membantah setelahnya atau malah cabut, berontak, karena memang mereka di waktu yang sama mereka disuguhi dengan tayangan-tayangan yang gue Gen Z atau gue alpha lah gitu. Alpha. Gue bebas, gue free gitu. Dengan melihat sosial media, gue tahu nih sosial media kayak gini, dunia kayak gini. Di waktu yang sama dia masuk ke rumah yang feodal banget, yang adab banget gitu, yang nggak sesuai dengan apa yang dia tonton setiap hari. Makanya banyak yang kabur, banyak yang berontak tuh karena memang nggak ada pendekatan dari orang tua. Ini bukan salah orang tua purely, enggak. Orang tua tuh bingung. Sebenarnya orang tua gue menganalisa orang tua gue sendiri. Kenapa dia pengen seremonial? Kenapa dia pengen A, B, C, D, E? Karena dia tuh nggak paham, cara parenting yang baik. Mereka tuh nggak dididik oleh sistem bernegara yang baik gitu. Mereka tuh nggak tahu. Mereka juga, kita harus ngerti ya sebagai Gen Z.
mereka juga baru hidup sekali. Ya. Nikah sekali nih. Jadi orang sekali Mungkin gitu ada ya. beberapa kali lah nikahnya. Yang nikah sekali lah dasarnya gitu. Punya anak sekali nih. Iya. Ya, gitu. Mereka learning by doing, jadi kesalahannya terus menerus. Iya. Nggak ada basicnya dulu gitu ya. Betul, di waktu yang sama kita sebagai anak kita juga baru hidup sekali. Iya. Ya kan? Harus menerima ini. Betul, kayak kita dibentak sih masalah sepele ini kopi Sepele. jatuh bersihin aja. Iya. Kenapa harus dibentak gitu kan? Iya. Jadi banyak hal yang tidak terkomunikasikan dengan baik gitu. Makanya itu dasar tarik mundur gue milih ilmu komunikasi. Oke, jadi itu alasan Bang Sultan buat milih ilmu ilmu komunikasi komunikasi. sebagai jurusan kuliahnya gitu ya. Biar bisa berkomunikasi dengan baik, tersampaikan juga dengan baik gitu. Tapi memang benar sih Bang, kalau kita kita kuliah gitu kan ya, sama dosen yang dosennya tuh cuman cuma nyuruh Iya, terus satu arah merintah gitu. gitu, satu arah, dan kita kan nggak masuk juga gitu. Masih ada di sini? Aduh, Oh, masih ada. kayaknya di-cut. Ya Oke. mungkin kalau sama dosen yang bener-bener enak ngajarnya, emang passionnya buat ngajar dan punya pengalaman banyak sebelumnya, itu kita lebih nyerap ilmunya tuh. Iya, lebih dapet gitu ya. Gitu. Lebih kerasa aja gitu. Mm-mm. Beda lah, kita bisa ngebedain cara komunikasi orang yang emang dia tuh bisa ngelihat kepada siapa dia bicara tuh kayak kerasa aja Iya, gitu, iya, iya, dapat feel-nya gitu. Dan dosen-dosen sekarang juga alhamdulillah semuanya juga enak sih Bang. Enak ya, alhamdulillah. Benar ya? Kreatif semua lagi. Iya, gitu. ini kan buktinya Bang, Iya. kreatif banget kan Iya. ini. Oke, ada bikin perkembangan lah ya. podcast. Iya, Betul. alhamdulillah gitu. Percaya, percaya. Mungkin karena adanya formasi gitu ya, RDP, Oh, iya, sebenarnya RDP. terus di Oh, masih ada itu. Masih ada. Keluhannya makin dikit sih Bang, makin kesini. Oh, makin dikit. Makin dikit. Entah memang makin dikit atau lebih kayak udah malas menyuarakan Iya, gitu, benar karena kayak gini lagi gitu. Mungkin ada juga yang seperti itu. Nggak ada yang tahu sih. Biar kalian itu ya. Nah, mungkin itu dia Bang untuk obrolan kita Ya. dari segmen 1 ini terkait sensasi atau solusi. Ternyata kita bisa lihat dari sudut pandangnya Bang Sultan gitu ya, selaku generasi muda yang memang aktif juga di media sosial gitu, dan ya sedikit banyaknya selalu aktif lah dalam melihat perjalanan politiknya Kang isu-isu Deddy politik Mulyadi. terbaru juga gitu kan. Gitu. Dan mungkin setelah ini kita mau nonton video dulu untuk lanjut ke segmen kedua. Ini dia videonya. Nah, itu dia Sobat Panggung, cuplikan video dari konten-kontennya Kang Deddy Mulyadi di media sosial. Tadi bisa kita lihat ya cara dia berinteraksi dengan warga-warga di Jawa Baratnya gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke segmen yang kedua nih Kak Abay. Ada segmen apa? Strategi politik. Nah, tapi tentunya kayaknya kita harus ngundang satu bintang Iya tamu sih, lagi benar. deh ya Bang ya, biar Boleh, kita bisa bertukar diskusinya dari beberapa sudut pandang Ya, gitu. ya, ya. Dari sudut pandangnya generasi muda dan juga dari akademisi. Nah, langsung aja kita undang, ini dia bintang tamu yang sangat keren, yaitu Pak Toto Sugiarto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Ya. Aduh. Oke Pak, mungkin bisa disapa dulu Sobat Panggungnya Pak. Kemana? Kesini Pak. Oh, ke sini. Ya. Oke.
Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, ini sekalian memperkenalkan diri. Boleh. Ya, boleh Pak. Ya, nama saya Toto Sugiarto. Kebetulan jadi pengajar di mata kuliah komunikasi politik dan juga beberapa mata kuliah lainnya di FISIP Universitas Pakuan. Oke, aku izin sedikit jelasin backgroundnya Pak Toto dulu kali ya. Ya, boleh. Oke, jadi Sobat Panggung di rumah, Pak Toto ini adalah dosen, tadi sudah disebutkan. Dan juga ternyata Pak Toto pernah menjadi seorang konsultan politik gitu kan. Terus juga menjadi konsultan public relation government gitu ya. Terus Pak Toto juga pernah menjadi staf ahli pemerintahan Kota Bogor gitu Pak ya. Keren banget nggak sih dari bintang tepuk tamu tangan kita? dulu buat bintang tamu kita. Tapi saya sedikit revisi sedikit ya, bukan staf ahli tapi pernah jadi tenaga ahli ya. gitu, oke. Terus terkait dengan konsultan itu di Government Relations Consultant gitu loh. Kira-kira Keren gitu ya. sekali. Jadi hari ini kita sudah kedatangan 2 bintang tamu yang sangat hebat gitu ya. Kita jadi bisa ngobrol-ngobrol dan juga diskusi lebih lanjut terkait hal yang mau kita bahas hari Betul. ini. Mungkin Abai bisa jelasin apa yang mau Oke. kita bahas gitu. Mungkin tadi kita sudah nonton videonya Deddy Mulyadi ini yang sangat dekat dengan masyarakat kecil gitu, dan juga dia ini selalu konsisten menonjolkan sisi budaya Sundanya gitu Pak. Ya. Jadi kita masuk kali ya, pertanyaan pertama itu kan Deddy Mulyadi ini dikenal dengan konsisten menonjolkan citra kesundaan dan kesederhanaannya dalam berbagai aktivitasnya. Menurut Pak Toto dulu nih, apakah ini mencerminkan jati diri yang autentik dari seorang Deddy Mulyadi, atau ini adalah bagian dari strategi pencitraan politiknya Deddy Mulyadi, Pak? Ya, kedua hal tersebut itu relate ya, terkait dengan strategi dan juga memang otentiknya Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi misalnya menggunakan pakaian tertentu ya, misalnya simbol-simbol pakaian tertentu ataupun menggunakan bahasa tertentu, itu bukan pada saat pertarungan pilkada pada 2024 kemarin saja, tapi memang pada saat sebelum-sebelumnya pun konsisten, dan beliau memang konsisten, otentik sebagai kepala daerah. Kan kita kenal di Purwakarta dulu ya, mantan Bupati Purwakarta pun demikian, gaya komunikasinya, lalu juga gesturnya gitu ya, dan juga bagaimana visualnya Kang Deddy Mulyadi tetap sama, nggak ada yang berubah. Dan itu juga tentunya menjadi strategi politik kalau ngelihat dari kacamata politik, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kalau dari Bang Sultan sendiri melihat video tadi tuh, tanggapannya gimana sih Bang? Video tadi sebenarnya banyak ini. Kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang content creator ya, Pak, izin. Pak Toto ini juga dosen saya. Oh, siap. Iya, waktu itu ya Pak ya. Kalau misalnya masih ingat gitu. Ingat lah. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari content creator, memang banyak hal yang kita dapatkan dari konten yang selalu diproduce sama Kang Deddy Mulyadi tentunya. Di luar dari apakah ini pencitraan, tentu saja itu citra baik seorang Pemimpin. pejabat daerah itu memang perlu dibangun pastinya. Kenapa perlu dibangun? Ya pasti untuk ketika mengeluarkan kebijakan itu tidak ada chaos di bawah gitu. Tidak ada pertanyaan yang lebih banyak di bawah gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat videonya itu kan ada dialog antar istilahnya pejabat dan grassroots tadi Iya, gitu. masyarakat Masyarakat bawah langsung lah ya kayak gitu, masyarakat kecil kita bilangnya kayak gitu. Ya bagus pastinya gitu. Kalau misalnya pertanyaannya ini pencitraan, pasti Oke. setiap pejabat publik itu perlu pencitraan. Pencitraan itu bukan konotasi yang buruk sebetulnya. Pencitraan itu kan citranya yang dibangun. Tidak mungkin semua orang itu otentik, genuinely di konten itu sesuai seperti itu, enggak. Kita semua punya peran masing-masing gitu. Kita semua punya posisi masing-masing. Misalkan saya sendiri misalkan di sini gitu. Di sini jadi sebagai siapa nih? Kayak gitu. Kalau misalkan ngobrolin soal tongkrongan mahasiswa, Pak, yang nggak akan kayak gini gitu, biasa aja gitu kan, Iya, kayak ya udah tongkrongan biasa, ngobrolnya kayak gitu ya. santai Chill. gitu. Ini kan harus poinnya dapat gitu. Iya. Nah, kalau misalkan pencitraan pasti dapat satu. Kedua, pertanyaannya, kalau misalkan itu adalah pencitraan, apakah persentasenya lebih besar daripada pelaksanaan ketika tugasnya menyelesaikan masalah? Oke. Kan kayak gitu sebetulnya. Iya, iya. Kalau misalkan pertanyaannya pencitraan atau tidak, strategi politik, pasti ini strategi politik. Strateginya Kang Deddy Ya, gitu ya. semua yang dikontenkan pasti melalui ACC beliau kan. Iya. Iya, Ini nggak lolos sensor nih, jangan Iya, deh, gitu. iya, iya. Jangan naik gitu. Iya. Jadi agenda setting ya Pak ya, kalau kita Ya. pernah belajar waktu itu agenda Ya, setting teori. betul. Betul kayak gitu. Pasti strategi politik. Nah,
Kan tadi Bang Sultan bilang kalau ini tuh bagi dari pencitraan gitu kan. Nah, menurut Bang Sultan sendiri, sejauh mana sih pendekatan budaya lokal yang dilakukan Pak Dedi ini berpengaruh terhadap daya tarik elektoralnya gitu? Menarik banget pertanyaannya. Start politik itu memang dari awal, dari awal mereka memutuskan untuk menjadi apa ya, kalau misalkan Aktor politik. Iya gitu. Kalau misalkan orang mau, intensinya mau jadi pemimpin. Kalau misalkan gue gitu, gue lu kali ya, Iya. Pak ya, izin Pak ya, kita Silakan. biar lebih leluasa gitu. Silakan. Kalau misalkan gue gitu ya, karena tadi dari awal di segmen 1 udah gue lupa. Iya. Silakan. Kalau misalkan gue gitu ya, jadi apa ya istilahnya, punya intensi untuk menjadi pejabat publik, pasti di day one kita langsung riset apa ya istilahnya market. Oke. Oh, pasar masyarakat itu kayak gimana nih? Tingkat kepintaran, edukasi masyarakat itu segimana? Oh, segini nih. Apa yang disukai? Gitu. Oke, jadilah tokoh yang bisa memberi makan market gitu. Nah, start kampanye itu bukan dari masa kampanye, enggak. Tapi dari awal 5 tahun ke belakang atau mungkin 10 tahun ke belakang, atau mungkin ketika kalian masih jadi mahasiswa gitu. Jadi citranya harus dibangun dari awal kalau memang punya intensi jauh ya gitu, kayak misalkan mulai caption dengan caption yang positif, baik gitu kan, dibangun dari Instagram dan lain sebagainya. Tentu ini akan berpengaruh ke elektoral. Gitu. Nah, mungkin tim Kang Deddy Mulyadi juga menyadari itu, bahwa ini sangat berpengaruh ke depannya. Makanya tadi sudah dimention sama Pak Toto, ketika pas beliau jadi bupati pun udah konsisten. Ya. Jadi udah terkonsep dari awal. Kayak gitu. Jadi strategi politiknya dari awal gitu, dari from start Udah dibangun gitu ya. Pasti apa tujuannya ya, pasti presiden gitu. Ya, ini bisa diulang lagi 5 tahun ke depan nih. Kalau nggak minimal wakil ya. Minimal wakil. Gitu. Kayak gitu sih. Nah, kalau dari Pak Toto nih, melihat Kang Deddy Mulyadi dan segala pesona beliau lah dengan budaya lokalnya. Nah, ini tuh pengaruh terhadap daya elektoralnya seperti apa, Pak? Ya, kalau ditanya pengaruh terhadap daya elektoral, tentu kita harus melihat data ya. Ya. Ada data dari indikator. Saya lihat di sini ada indikator politik. Dia survei di periode 12 sampai 19 Mei menempatkan Kang Deddy Mulyadi itu di tempat paling tinggi ya, secara urutan di antara kepala daerah lainnya di wilayah Pulau Jawa ya. Jadi kita berdasarkan data, Kang Deddy itu menempati urutan di 94,7%. Disusul setelah itu baru Sri Sultan Hamengkubuwono. Ya, berikutnya ada Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa, jadi di angka 75,3%. Berikutnya ada angka yang ya di kepala daerah lainnya, Jawa Tengah, lalu juga Banten gitu ya, dan ternyata Jakarta tidak terlalu bagus di dalam survei indikator tersebut. Nah, ini juga menjadi tanda ya, maksudnya kan bagaimana kita memvalidasi apakah pencitraan ataupun strategi yang dilakukan sama Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi itu tepat atau tidak, ya harus lihat dari hasil surveinya gitu. Karena survei kan kita bisa membaca secara ilmiah bagaimana sih sebenarnya bekerjanya di tahap-tahap sebelumnya, apa yang sudah dilakukan, lalu strategi apa yang sudah dilakukan, dan itu kan bisa terlihat dari angka-angka kuantitatif kira-kira gitu. Nah, disitulah kita bisa juga mempelajari angka-angka ini sebenarnya relate nggak dengan kondisi yang ada. Misalnya angka-angka ini memang misalnya memberikan gambaran faktual nggak di masyarakat, kira-kira seperti itu mungkin sebagai gambaran. Jadi pertanyaan terkait dengan apakah ini berpengaruh, ya kita harus lihat data. Nah, data menunjukkan hal demikian. Jadi memang memberikan porsi Kang Deddy Mulyadi sebagai kepala daerah dengan nilai tertinggi di wilayah Pulau Jawa seperti itu. Bener banget sih, melihat juga kemarin Kang Deddy datang ke Universitas Pakuan gitu ya, animo masyarakat kampus nih sangat luar biasa gitu, sampai harus dijaga ketat gitu sama panitia maupun sama krunya gitu kan, sama ajudannya, iya gitu kan. Nah, tadi kan kita udah membahas strateginya Kang Deddy dari segi etnografi gitu ya, ciri khas dia ketika tampil di media seperti apa, lalu juga cara dia berinteraksi dengan warga itu seperti apa gitu. Nah, sekarang di sini aku mau tanya terkait kebijakan yang Pak Deddy selalu berikan, yang diberikan kepada masyarakat Jawa Barat gitu ya.
ini kan dari kebijakan-kebijakan Pak Deddy itu banyak sekali yang mengkaitkan dengan generasi muda, dengan pelajar-pelajar kayak misalkan kebijakan yang anak dibawa ke barak militer dan semacamnya gitu. Nah sebenarnya dari kebijakan ini juga banyak kontra dari anak-anak mudanya gitu ya, karena mereka beranggapan bahwa ya sebenarnya dari kebijakan yang jam malam pelajar itu nggak semuanya jam malam ini melakukan hal negatif dan semacamnya gitu ya. Anak-anak muda mengkritisi dari kebijakannya Pak Deddy. Nah sebenarnya strategi pendekatan seperti apa sih yang seharusnya Pak Deddy ini lakukan kepada generasi muda agar kebijakan dia ini dapat dipahami oleh anak-anak gitu, oleh generasi muda gitu. Dan kebijakan seperti apa gitu agar dan pendekatan seperti apa agar kebijakannya Pak Deddy itu bisa diterima sama generasi muda khususnya gitu. Karena kalau misalkan dari segi konten-konten kan itu banyaknya diterima sama yang sudah maksudnya yang sudah berumur gitu ya. Nah, kalau misalkan anak-anaknya sendiri itu seperti apa? Mungkin dari Kak Sultan ya selaku anak muda gitu ya, masih punya jiwa-jiwa muda. Pengen dideketin gimana sih sama pemerintah gitu kan? Oke. Berarti apa ya, hal fundamental yang harus dipraktekkan ya sama pemerintah lain general ya berarti. Iya, Yang general kalau misalkan gimana caranya kebijakan ini masif ke bawah gitu, ke grassroots, apalagi anak muda. Sebetulnya pasti berkait ke mata kuliah Pak Toto, komunikasi politik. Jadi kenapa komunikasi sangat penting? Tadi udah di-mention di segmen pertama, ada banyak faktor yang membuat saya pribadi gitu, gue pribadi personally milih ilmu komunikasi. Kenapa? Karena memang perang dunia pertama juga gara-gara salah komunikasi gitu kan. Bom atom juga gara-gara salah komunikasi gitu kan. Jadi banyak hal di dunia ini yang terjadi gara-gara komunikasinya salah. Atau nggak nyambung gitu. Makanya apalagi politik nih. Politik itu sesuatu yang membaca tanda di balik maknanya gitu. Apa nih? Kayak misalkan ketua partai bilang apa sih di balik maknanya. Makanya komunikasi politik ini benar-benar dalam gitu sebetulnya. Kembali ke strategi. Kalau misalkan ke anak muda, apa yang memang anak muda sekarang lagi gandrungi misalkan. Kalau misalkan market berarti ya apapun yang mereka sukai, misalkan K-pop or something else lah. Kalau misalkan ke kepemimpinan berarti pendekatannya adalah pedagogi dari guru-gurunya dimaksimalkan dulu. Terus ketika anak-anak muda ini sudah selesai diajari oleh guru-guru yang memang pedagoginya bagus gitu, guru-guru atau dosen-dosen yang memang udah deket banget nih sama mahasiswa atau siswa, ketika si pemimpin ini bilang A gitu atau bikin policy gitu, produce the policy, terus dosennya bilang oh ini bagus nih secara akademis, gak akan ada masalah dari mahasiswa, karena kita percaya nih sama si dosennya atau kita percaya sama si gurunya. Jadi nanti tinggal gurunya yang menyebarkan pencerdasan itu, gak perlu pemimpinnya turun langsung. Makanya ada hierarki gitu, ada birokrasi yang memang dari gubernur ke wali kota, mungkin dari gubernur ke bupati, nanti bupati yang bikin surat ke dinas-dinas atau dinas pendidikan, nanti ke generasi muda gitu. Jadi kajian akademisnya lengkap. Terus alasan kenapa misalkan penggusuran ini ada, atau kenapa misalkan kembali ke barak ini ada gitu kan. kayak gitu. Jadi ada poin penting yang dimention dan sampai ke generasi muda ketika kebijakan ini diadakan. Kayak gitu sebetulnya. Jadi harus sosialisasinya lebih tingkatin lagi berarti. Sosialisasinya lebih ke lebih edukasi kayak gitu. Karena kan kalau misalkan ternyata nggak dari edukasi nih mahasiswa, apalagi gitu ya. Nah, mereka bikin kekeosan di mana-mana nih. Padahal sebetulnya alasannya bagus misalkan di pemerintah, tapi nggak nyampe pesannya gitu ya. Nah, iya, mahasiswa yang sumbunya pendek misalkan. Ya, udah langsung demo gitu kan tanpa mengkaji dulu. Ini masalahnya di sini adalah gap komunikasinya sih sebetulnya gitu. Oke, itu kan tadi dari kacamatanya anak muda gitu ya. Kebetulan nggak pakai kacamata. Oh iya, Mbak Fedi. Anak muda yang aktif di media sosial juga gitu. Nah, mungkin kalau misalkan dari persepsinya Pak Toto itu seperti apa sih untuk biar strategi pendekatan seperti apa yang cocok untuk anak muda gitu, Pak? Iya. Kalau tadi kan anak muda, saya juga anak muda juga. Oh iya Pak ya, siap. Jadi jangan membedakan anak muda nih yang nggak muda ya. Oke, sama-sama muda nih. Kita datang sama-sama muda. Karena kalau untuk ukuran pengajar saya masih cukup muda lah. Iya, Pak. Masih awet muda juga, Pak. Terima kasih. Gitu. Tapi ini tidak mempengaruhi nilai ya. Iya. Siap. Paling kita berkomentar, saya bisa berkomentar dulu ya terkait dengan strateginya. Tadi kan itu bentuk pertanyaan apa sih masukan untuk Kang Deddy Mulyadi. Saya rasa saya belum ke tahap itu dulu, tapi saya
berkomentar. Yang saya lihat dari Kang Deddy Mulyadi, saya pernah ketemu langsung sama beliau di rumahnya, di kediamannya di Subang, diterima langsung di ruangannya, kita ngobrol gitu ya, ngobrolnya benar-benar kalau bahasa Instagram tuh close friend lah. Close friend. Ya. CF. Terbatas lah ya kira-kira gitu. Jadi kita diskusi, saya ngeliat langsung dari diskusinya itu Kang Deddy Mulyadi ini cerdas. Itu satu ya, saya lihat Kang Deddy Mulyadi itu cerdas. Dia paham bagaimana bisa menghubungkan antara kondisi-kondisi di masyarakat dengan kebutuhan media. Nah, dia bisa menghubungkan itu gitu ya. Dan bahkan kita juga bertanya bagaimana Kang Deddy Mulyadi di media sosial kira-kira gitu loh. Ada banyak strategi yang dipaparkan, kan saya tidak juga dalam kapasitas untuk membongkar rahasia media sosialnya Kang Deddy Mulyadi kira-kira gitu loh. Tapi satu kata yang saya sampaikan, cerdas Kang Deddy Mulyadi itu. Itulah yang kenapa tadi host sampaikan antusiasme dari masyarakat begitu luar biasa ketika ketemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Kenapa? Karena memang kalau saya lihat mengomentarinya, Kang Deddy Mulyadi itu menggunakan pendekatan saintis, menggunakan pendekatan data juga. Ya, jadi ngelihat data untuk pemilih kita, jumlah penduduknya itu paling besar itu Gen Z. Ya, kalau kita ngelihat data. Yang berikutnya generasi saya, generasi Y, milenial, kira-kira gitu loh. Berikutnya ada generasi-generasi yang lainnya. Jadi kalau dua generasi milenial dan Z itu ditambah, itu hampir setengah penduduk Indonesia, kira-kira gitu. Jadi memang sekarang secara komposisi, kita kalau melihat data, kita penduduk terbesar di Indonesia. Maka dari itu, Kang Deddy Mulyadi paham bagaimana mendeliver policy-nya, kebijakannya, dan juga bagaimana membuat riuh. Kan sebenarnya kalau ngomongin media sosial, saya punya media sosial, semuanya punya media sosial. Tapi bagaimana media sosial ini punya gema, punya echo gitu ya, punya riuh gitu loh. Riuhnya mau A, B, C, D, it's okay gitu loh ya. Orang nggak terlalu karena itu bisa berganti, policy itu bisa berganti. Tapi riuhnya itu yang perlu didapatkan, dan nggak semua orang bisa dapatkan keriuhan di dalam konteks media sosial dalam hal ini. Makanya saya melihat Kang Deddy Mulyadi pendekatan data, dia ngelihat datanya tinggi, ya, anak-anak muda, Gen Z dan generasi milenial, dia ambil generasi itu, ya, tapi polisinya bisa ngefek ke berbagai macam lapisan. Contoh, kalau misalnya kebijakan itu terkait dengan Gen Z, yang kena kan bukan hanya pelajar, tapi orang tuanya, ibu bapaknya, yang notabene biasanya rata-rata itu adalah generasi X gitu loh, atau yang paling tuanya biasanya baby boomers, kira-kira gitu ya. Dan pasti itu berefek, dan itu pasti akan dapat sentimen. Nah, sentimennya apakah positif atau negatif, kita nanti bisa lihat dari data lagi, di survei. Apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi itu berdampak baik misalnya kepada masyarakat, atau direspon baik kepada masyarakat, kita harus lihat lagi datanya. Dan itu harus dilakukan tracking survei. Jadi berkala lah kita melihat, karena kebijakan kan itu selalu kan ada kebijakan yang baru, berganti dan segala macam, kita bisa lihat itu potret. Tapi yang kita bisa hubungkan, mengomentari tadi statementnya dari host, kita menghubungkan antara bagaimana Kang Deddy dengan kecerdasannya dan juga disupport oleh timnya gitu ya, dia bisa mengkapitalisasi ini semua menjadi dukungan, ya, bisa menjadi movement dan bisa menjadi riuh. Riuhnya di apa? Di komentar masyarakat. Kita bisa ingat, bukan hanya ngomongin misalnya terkait dengan barak militer ya, tapi ada hal-hal lain. Misalnya waktu ada kasus terkait dengan Vina di Cirebon, Kang Deddy Mulyadi itu masuk ke ruang itu, ya, dan itu memang menimbulkan keriuhan. Apakah selesai? Juga nggak selesai. Kalau ditanya apakah selesai, juga nggak selesai kan. Tapi masuk ke dalam topik itu menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Nah, itu yang kita harus lihat juga, bagaimana kita bisa tracking juga apakah keriuhan-keriuhan yang selama ini terjadi di dalam konteks media sosial itu bisa memberikan dampak positif atau dampak negatif bagi Kang Deddy Mulyadi. Mungkin itu saja. Jadi relate-nya nanti dengan pertanyaan host, bagaimana masukannya? Ya, kita memberikan masukan yang terkait dengan apakah kebijakan tadi juga bisa di-capture, bisa memberikan sentimen yang positif atau negatif. Seberapa besar sentimen positifnya memberikan kebijakan-kebijakan yang nanti menguatkan lagi di kebijakan berikutnya, atau misalnya seberapa kuat sentimen negatifnya bisa mempengaruhi misalnya kondisi elektoralnya Kang Deddy Mulyadi, kira-kira seperti itu.
Oke, melihat tadi keberhasilan Deddy Mulyadi dari data yang Pak Toto bawa gitu kan ya. Nah, tren ini nih, tren yang dimana riuhnya Deddy Mulyadi dan segala strategi beliau yang menekankan budaya lokal dan juga citranya di panggung politik ini, menurut Pak Toto sendiri nih, tren seperti ini tuh akan tetap masih relevankah di kemudian hari atau di pemilu berikutnya, atau ada pergeseran tren lagi nih? Ya, itu tergantung dari perkembangan teknologi juga ya. Saya ngikutin lah bagaimana pilkada dari beberapa tahun ke belakang, dari pemilu-pemilu sebelumnya 2019, lalu pemilu 2014, pemilu 2009, saya itu ikut serta lah kira-kira di dalamnya. Saya nge-capture polanya, patternnya berubah-ubah, kanal yang digunakannya pun berubah-ubah. Jadi memang harus menyesuaikan dengan kondisi dalam dinamika politik yang terjadi. Jadi nggak bisa kita statis selalu itu aja kontennya, atau misalnya selalu pendekatannya A terus, enggak. Politisi sudah cukup paham bagaimana mereka bisa mengikuti ritme dalam konteks dinamika politik yang terjadi, kira-kira gitu. Oke. Nah, kalau dari Bang Sultan sendiri tuh melihat fenomena Deddy Mulyadi ini, trennya gitu, apakah ini bisa diikuti politisi lain ataupun nanti Deddy Mulyadi masih menggunakan pola yang sama gitu di kemudian hari, Bang? Oke, pertanyaan pertama itu mungkin nge-trigger pejabat publik yang lain, Ya. pasti, itu pasti. Pertanyaan kedua itu bisa ditanyakan ke Deddy Mulyadi langsung, karena pertanyaannya apakah Kang Deddy Mulyadi akan menggunakan polanya gitu ya? pola yang sama, ya mungkin tergantung dari tadi pasar yang Dituju gitu ya? sesuai data tadi, karena kan tadi kan apa ya istilahnya, mayoritas dari penduduk Indonesia kan sekarang kan milenial dan Gen Z gitu. Nah, mereka tuh apa cenderungnya gitu. Makanya kan analisis pasar juga pasti tuh ya kan, pengguna dari media sosial berapa puluh juta gitu, dan mereka apa cenderungnya gitu. Mereka suka yang tadi itu kemarin ketika ada video yang marah-marah terus dialog langsung sama siapa, Aura gitu ya, Iya, perihal apa ya, Study tour sama study tour. Suda, Sudah. Itu kan sebenarnya jadi hook di awal. Itu teori konten lah ya, teori cara gimananya untuk bikin konten ini naik gitu. Iya. Selebihnya ternyata ada dialog yang memang ada substansinya Solusi gitu, ada substansinya. Nah, kalau misalkan pertanyaannya adalah apakah Deddy Mulyadi akan melakukan hal yang sama, kemungkinan tidak. Ketika pejabat yang lain mengikuti Deddy Mulyadi gitu, Kang Deddy Mulyadi, kemungkinan Kang Deddy juga akan merubah Polanya, style ya. gitu, karena pasti lebih beda lebih baik gitu, lebih beda itu lebih baik sekarang tuh ya. Jadi punya karakter sedikit, kayak misalkan apa sih, Totopong ya, Totopong itu kan jadi karakter yang Ya. Kang Deddy tuh bikin kayak gitu udah terkonsep dari awal. Ketika Otentik terjun gitu. di dunia politik, dia udah mengkonsepkan dirinya sendiri gitu sebetulnya. Nah, Gen Z atau kita teman-teman dan mungkin gen milenial itu beberapa orang mungkin atau sedikitnya sadar bahwa ini citranya seperti ini yang dibentuk. Kalau misalkan citranya kayak gini, apakah yang lain akan mengikuti? Pasti. Kita lihat aja nanti ada beberapa kepala daerah mungkin yang entah kayak itu pakai batik selalu kemana-mana gitu, turun ke lapangan, nggak tahu juga ini. Tapi mungkin karena kan kritiknya adalah gini, kalau misalkan gubernur harus turun ke grassroots nih Pak ya, itu kan nggak efektif sebetulnya. Maksudnya untuk apa kita punya bupati? Tadi diulang lagi ya, yang segmen pertama, kita punya bupati, kita punya wali kota. Mungkin ini juga kritik ya dari Kang Deddy untuk ke bawahnya, karena mungkin greget juga. Ini kenapa bupati nggak turun? Nggak gerak gitu Iya, ya? kenapa ini hal-hal receh nggak pada turun gitu? Kenapa wali kota nggak turun? Makanya mungkin itu juga sebagian dari kritiknya Kang Deddy ke bawah-bawahnya gitu, secara hierarki gitu. Makanya mungkin ya itu bisa nge-trigger yang lain untuk turun juga, kayak gitu sebetulnya. Nali ada pertanyaan lagi mungkin? Cukup sih, sebenarnya menarik banget gitu ya pembahasan kita hari ini di segmen kedua tentang strategi politiknya Kang Deddy Mulyadi. Jadi dari aku sendiri jadi punya pandangan gitu ya, ternyata kita tuh sebagai generasi muda ya memang harus bijak dalam menyikapi apapun yang diberikan gitu ya, kebijakan apapun yang ada gitu. Dan kalau dari aku sendiri cukup Pak Bay. Oke, kalau dari aku dan Lalia nih ya, kita dapat cara pandang baru, dan mungkin sobat panggung di rumah juga dari bintang tamu kita yang keren-keren ini punya insight baru dan
kita bisa melihat Deddy Mulyadi itu tidak hanya euforianya aja, tapi juga kita bisa menyikapi dalam setiap kebijakannya gitu ya Nalia ya. Iya. Nah, karena ini sudah di akhir pembahasan, kayaknya sangat disayangkan banget kalau misalkan nggak ada closing statement nih dari kedua bintang tamu keren kita gitu ya, terkait dengan topik kita hari ini, yaitu antara sensasi dan strategi politik Deddy Mulyadi. Mungkin dari Pak Toto terlebih dahulu ingin memberikan closing statementnya seperti apa untuk sobat panggung di rumah? Ya, terkait dengan apa yang dilakukan dalam konteks di balik panggungnya Kang Deddy Mulyadi itu, kita melihat ini kalau melihat data ya sudah bekerja, dan harusnya ini juga bisa dilihat sebagai sinyal positif bagaimana sebenarnya kepala daerah itu bisa memberikan kontribusi dalam banyak hal, kira-kira gitu. Karena kalau dalam konteksnya gubernur kan itu sebenarnya punya dua wajah. Wajah pertama itu wajah sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, dan wajah yang kedua adalah wajah perwakilan pemerintah daerah di pusat. Nah, dengan dua wajah tersebut, ini memberikan efek, seharusnya memang gubernur itu bisa memberikan dampak lebih kepada daerah-daerah yang dikoordinirnya, kira-kira seperti itu. Dan saya berharap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat tentunya bisa memberikan dampak-dampak yang positif bagi warga masyarakat, khususnya di Jawa Barat. Dan ini juga jadi, kalau dalam kajian akademik, apa yang dilakukan sama Kang Deddy Mulyadi di balik layar dan segala macam, itu bisa menjadi kajian-kajian yang menarik tentunya untuk dikaji ke depannya dalam konteks misalnya komunikasi politik, dalam konteks komunikasi antar budaya, dalam konteks komunikasi yang beragam, atau dalam studi-studi lainnya. Dan kita berharap juga para peneliti gitu ya, lalu para akademisi juga bisa turut serta dalam konteks pentahelix kira-kira gitu ya, untuk bisa bergabung dalam konteks membangun. Ya, jadi bukan hanya tadi kita melihat fokus pada gubernur saja. Yang kita harapkan juga Pak Gubernur juga bisa menggandeng semua stakeholder kira-kira gitu ya. Bukan hanya dirinya sendiri secara personal, tapi juga bisa menggandeng. Dan itu juga sebenarnya sudah dilakukan sama Kang Deddy Mulyadi, tapi mungkin akan lebih komprehensif, akan lebih melebar, akan lebih banyak yang akan diajak kira-kira untuk kolaborasinya. Itu mungkin closing statement dari saya. Oke, menarik Keren sekali banget ya. ya. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Toto. Selanjutnya mungkin dari Bang Sultan. Oke, mengenai Kang Deddy Mulyadi ini sebetulnya fenomena lama ya, fenomena lama di mana strategi politik itu akan dibuat oleh pejabat daerah berdasarkan apa yang memang mudah viral gitu, FYP ya sekarang kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita tarik mundur lagi, hal yang serupa adalah konteks turun ke grassroots itu dipraktekkan oleh Pak Presiden Jokowi gitu. Iya benar. Itu juga yang terjadi ketika memang dicoba lagi, tapi dengan metode konten yang lebih rapi gitu. Konten yang lebih rapi oleh Kang Deddy Mulyadi gitu. Tentu di luar dari konteks positif atau negatif, ini ternyata masif, ya kan? Masif. Buktinya ketika ada kunjungan ke kampus, ke Universitas Pakuan ini, hype banget kan? Hype banget. Gitu. Itu membuktikan elektabilitasnya tadi sudah dipaparkan. Itu secara elektabilitas tinggi banget nih. Dan mungkin ini kan di record nih. Iya. Ini analisa gembel aja. Kemungkinan Kang Deddy akan mencalonkan di 2029. Oke. Gitu. Dan ketika ini terjadi, ketika ini akan istilahnya pas kampanye polanya dipraktekkan oleh semua kandidat, kemungkinan ya perangnya adalah di sosial media kayak gitu. Nah, pesan dari gue adalah teman-teman mahasiswa, teman-teman dari pelajar lainnya mungkin yang nonton podcast di balik panggung ini, jangan terkecoh oleh di depan panggung. Jangan terkecoh oleh di depan panggung, karena di belakang selalu ada pemain-pemain kayak gitu. Jangan sampai kita terkecoh. Jadi perkuat bacaan, perkuat kaji gitu, perkuat pembacaan data, pembacaan riset-riset ke belakangnya gitu, track record dari para calon. Ini himbauan untuk kedepannya elektoral ya. Meskipun memang ya iris wariris, Kang Deddy Mulyadi sudah menjadi gubernur, ya udah gitu kan, dengan metode beliau yang turun ke lapangan langsung mungkin nge-trigger stakeholder yang lain. Tapi hati-hati, panggung di belakangnya siapa yang bermain. Oke. Kayak gitu. Dan anak muda
hari ini pemimpin masa depan jangan sampai terkecoh lagi. Itu aja penutup statementnya. Luar biasa banget, luar guys. biasa ya. Diskusi kita hari ini ngobrol-ngobrol santai itu sangat luar biasa. Semoga sebenarnya masih pengen lanjut sih Pak Bang, tapi karena waktu ya dari produsernya sudah habis, jadi kita kayaknya akhiri saja. Nah buat sobat panggung yang di rumah nih ya, kalau misalkan kalian suka podcast di balik panggung ini, kalian komen aja di kolom komentar karena siapa tahu nanti akan ada di balik panggung Vol 2. gitu. Kita nggak ada yang tahu, siapa tahu akan ada gitu ya. Oke. Dan- Jadi buat yang suka juga dengan konten-konten seperti ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa komen yang banyak ya. Ya, See you share on the next juga. video ya. Ya, Sobat Panggung. bye-bye.